Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Jangan lupa klik subscribe manakala Anda berpikir bahwa channel ini bermanfaat untuk diri Anda, untuk sanak keluarga, sahabat, kolega, maupun tetangga-tetangga. Dan tentu saja dengan share video ini. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda semua, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kali ini adalah akan menindaklanjuti mengenai Alzheimer. Ada yang bertanya bahwa Alzheimer itu katanya faktor genetik ketika mereka membaca. Apakah betul begitu? Apakah kalau sudah genetik itu kita menyerah begitu saja? Dan juga ada yang ingin tahu secara lebih mendalam bagaimana mencegah Alzheimer itu dengan apa parameter-parameter yang lebih banyak yang mungkin memang itu penyebabnya. Kita sapa narasumber kita ialah Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Dok, ada pertanyaan dari pemirsa kita. Katanya beliau mengatakan bahwa Alzheimer itu adalah faktor keturunan dan beliau agak apa bukan agak tapi beliau mengatakan punya genetika Alzheimer. Mungkin bisa menyimpulkan begitu, mungkin dari saudaranya ada yang menderita begitu. Ini gimana dok? Apakah ketika salah satu saudara apa menderita Alzheimer itu berarti genetically kita itu berpeluang Alzheimer juga? Gimana dok? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang gangguan jin atau genetik itu ya, sebetulnya kita jangan risau 100% ya. Oke. Karena seperti halnya penyakit hipertensi itu juga unsur genetiknya ada. Penyakit kencing manis juga begitu Prof. Tapi kan sebetulnya kita harus bisa apa ya, memodifikasi lah. Hmm. Karena sebagian besar itu justru lifestyle ini yang sangat berpengaruh ya. Oh, iya. Dan utamanya adalah kalau kita kembali ke konsep kesehatan holistik nih, itu sistem sirkulasi itu harus betul-betul dibenahi. Hmm. Ya. Dan yang paling menarik dari pengantikan Prof kemarin itu, begitu saya menyampaikan istilah plak, Prof Suyanto langsung kliknya ke kolesterol. Oke, oke, oke. Padahal istilah plak ini juga bisa dipicu oleh gangguan metabolisme protein, Prof. Oke, ya. Kemarin ada jenis protein namanya tau. Nah, Tahu, ya tahu. ya, namanya tau, Prof. Tapi sebetulnya ini yang bertanggung jawab terhadap kerusakan struktur yang membentuk sel itu sendiri, sehingga kita mencoba mengidentifikasi atau menyamakan dengan bangunan-bangunan pencakar langit, Bro. Iya, iya. Kalau kerangka itu saja rapuh, ya otomatis sel-sel itu gampang rusak. Ya. Dan kaitannya dengan plak tadi itu juga menyerang dinding dari sel saraf itu sendiri, sehingga dari dalam rusak, dari luar rusak. Ya. Nah, kembali Prof. Sejak kita lahir sebetulnya Prof, itu sudah dibekali oleh serabut saraf yang Prof sudah familiar sekali namanya vagus nerve. Ya. Hmm. Vagus nerve itu sendiri kan mengemban tiga tugas Prof. Yang Hmm. pertama adalah health, Hmm. yang kedua Ya. growth. Nah, ini growth ini penting kaitannya dengan proteinnya tadi Prof. Oke. Growth, Dok. Growth, Ya, growth, growth, ya. tumbuh itu kan. Tumbuh, ya. Itu basicnya adalah protein. Dan Hmm. yang terakhir adalah recuperation.
ya, atau resolution Hmm. atau ya, healing. Jadi Healing. Ya. sebetulnya kalau kemarin kita juga menyinggung-nyinggung tentang social engagement, gitu. Social engagement itu kan yang keluar toh, Bro. Iya, betul. Ya. Tetapi sebetulnya sasaran utama kita adalah yang memelihara antara pertumbuhan dan penghancuran, Bro. Ya. Hmm. Ya. Jadi istilahnya yang kita kenal dengan anabolistik. Anabolistik itunya membangun. Ya. Hmm. Ini ini tanggung jawab sepenuhnya pada protein, Bro. Ya. Hmm. Ya. Katabolistik, ya, ini yang merusak. Ya. Jadi kondisi yang sering Prof kemukakan adanya keresahan, kegelisahan, kemarahan, gitu. Ini Ya. bisa dikendalikan dengan baik, Bro. Oke. Betulnya tubuh kita ini apa ya, Prof? Sangat membutuhkan sikap cool, Prof. Hmm. Ya. 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 Hmm. Cool, ya. Seperti Cool. Jadi Prof kita harus cool supaya sistem bekerja dengan baik gitu dong. bekerja dengan baik dan ordinary, Prof. Oke, oke, oke. Tidak Tidak extraordinary. ya, tidak anaerobik. Nah, itulah. Itu, Prof. Jadi sebetulnya, Prof, sejak manusia itu dilahirkan, itu sudah dibentengi dengan sistem yang bekerja sempurna dalam kondisi cool, Prof. Hmm. Nah, kalau kondisi fight or flight misalnya, itu Hmm. memang terjadi ya hanya beberapa waktu lah ya, Ya. hanya Ya. pada waktu olahraga. Tapi yang paling menarik, Prof, olahraga yang diatur sedemikian rupa, yang tadi Prof jangan sampai melanggar anaerob tadi loh ya, itu sangat-sangat membantu proses pemulihannya loh, Prof. Oke, ya. Ya, jadi proses pemulihan ini membutuhkan kondisi yang betul-betul cool, ya. Dan yang paling menarik dari Prof ini kan menghadapi situasi sekarang ini kan apa ya, selalu adem ya, tidak mudah terpancing emosi, apalagi sampai bingung gitu ya. Ya. Jadi, sekali Ya. lagi Prof, untuk healing ya, ini perlu betul-betul kita menjaga suasana yang cool tadi, Bro. Nah, Dok, tadi ada biangnya plak-plak yang menyebabkan apa? Tengkorak, Kerusakan tongkrongan dari otak itu. kerangka. Ya, Ya. itu rusak. Apa Dok namanya tadi? Kerak. Eh, bisa plak, ya Ya, itu ya, namanya beta ya, amyloid. Ya. ya, ya, kerak, plak. Itu kan Iya. persoalan protein. Jadi, untuk mencegah, misalnya terutama untuk lansia ya, untuk Iya. mencegah terjadinya atau trigger pemicu terhadap Alzheimer itu, kita apakah harus juga makan jenis makanan yang memiliki kandungan protein yang lebih diutamakan daripada misalkan saja kandungan-kandungan lain. Gimana, Dok? Nah, saya kalau boleh minta izin pada Prof, ya, Prof punya sahabat ahli gizi toh. Ah, Kalau dari aspek fisiologinya, Prof, itu iya. lebih ke arah bagaimana menjaga proses peradangan atau Oke. inflammation itu bisa ditekan lah, ya. Hmm. Terus istilahnya anti-inflamasi, Prof. Nah, Oke. anti-inflamasi itu lagi-lagi, Prof. Itu soko gurunya itu vagus nerve, Prof. Oke, oke, oke. Ya, Minta maaf, Prof. Kita jangan bosan mendengar istilah vagus, ya. ya bagus. Vagus vague, ya. Ya. Vague, ya. Vague bone. Nah, Karena sebetulnya kan ini ilmu baru, tuh, Prof. ya, ya. Itu Dan kalau saraf kita, sembilan ada, Dok. kenapa, Prof? Bagus Mat, penjenengan penelitian pernah bilang itu saraf ke sembilan. Itu saraf ke-10, Prof. Oh, ke 10, oke. Saraf Oke. ke-10, ya. Nggak lulus saya, Dok. Enggak apa-apa, Bro. Itu malah untuk mengaktifkan memori, Bro. Oh, oke, 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 Oke. 10. Jadi Oke. memang harus diulang-ulang, Prof. Oke. Supaya memori ini kuat dan bisa mencegah itu tadi, Alzheimer tadi. Kalau sudah Alzheimer kan lupanya terus-terusan, Prof. Ya, betul, Ya. betul. Jadi intinya bahwa kalau memang orang merasa ada genetik, itu faktor genetik, maka kita harus menghidupkan vagus, vagus Betul. smart, ya kan dok? Ya, Betul, fokus smart. Ya. ya, Jadi vagus social smart, engagement tidak bisa ya, dianggap
ringan, Prof. Ya, ya, ya. Karena kalau orang misalkan apa tidak biasa melakukan silaturahim, maka Iya, itu social engagement-nya itu kurang intens saya kira dok. betul, betul. Sendiri di rumah, malas pergi, malas misalkan saja tetangganya bangun masjid, nggak berpartisipasi, Iya, iya, iya. dan kerja bakti di rumah saja itu kan menyulitkan Iya, timbulnya ini beraktifnya vagus mat itu tadi. Betul kan? betul. Iya. Apalagi Idul Kurban gitu, Prof. Nah, oke. Apalagi saya memikirkan Idul Kurban bagi di panti-panti yang nggak pernah bisa menerima daging kurban ketika orang selalu berkata korban-korban. Subhanallah. Ya kita harus berusaha reaching the unreached, gitu. Iya, Menjangkau yang tak terjangkau, dok. Itu mungkin setuju. ya Sangat setuju, Prof. oke. Kalau oke itu mudah-mudahan termasuk bagian dari social engagement dan mencegah Alzheimer lah dok itu. Saya kira. Persis. Nah, Persis, Prof. mudah-mudahan. Ya oke lah dok. Saya kira pemirsa yang mempertanyakan mengenai faktor genetik dan mencegahnya itu sudah disampaikan oleh Dr. Zainal. Antara lain ya pokoknya social engagement-nya harus diperkuat, nggak usah pesimis karena vagus mat itu sangat menentukan kita. Tetapi dok, kalau misalkan apa orang sudah kena Alzheimer, itu tugas kita itu mempertahankan stagnan atau bisa sembuh sama sekali gitu. Eh, Kalau istilah sembuh itu, Prof, itu sebetulnya wilayah ketuhanan itu, Prof. Wah iya iya oke oke Wa idza maritu fahuwa yashfin itu, Prof. oke ya 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 ini supaya apa kita berikhtiar lalu Iya, yang memutuskan akhir itu adalah takdir gitu kan persis. dok ya Iya. Tapi Prof, dan usul Prof oke untuk upaya dalam bentuk berolahraga yang teratur ini juga perlu oke diingatkan kembali, Prof. oke olahraga yang teratur minum larutan supaya ekstra selnya terpelihara Itu ini, itu iya. sakit ya dok Iya. termasuk termasuk yang breathing, vocalization, banyak gitu. Dan Masih posture. posture dan posture. Dan ada juga dok orang yang mengatakan, kalau saya itu sebagai Muslim, itu sholat, misalkan saja, sholat wajib, sunnah, tahajud, apapun, itu apakah sudah dianggap bukan sedenter lagi? Itu apakah cukup atau belum? Itu juga ada yang tanya, dok. Gimana itu sebetulnya? Iya. Jadi sebetulnya Prof, untuk memelihara kebugaran itu kita bisa mengukur, mengevaluasi kan berhenti pada usia 65 ya. Oke, Nah, selebihnya itu ya memang kita harus mengaktifkan neural exercise, Prof. oke, oke. Neural exercise itu diantaranya gerak sholat ya, mengaktifkan saraf ke-9 tadi, Prof. Oke, oke, saraf ke 9. Ya, itu aktif nanti akan nyambung ke saraf ke-10. 10. Oh, Iya, jadi dengan gerak rukuk sujud itu kan sebenarnya akan mengaktifkan saraf ke-9 yang nanti ketemunya di batang otak dilanjutkan oleh saraf ke-10 tadi, Prof. oke. Baiklah, Dok. Yang penjelasan dokter terakhir itu adalah bonusnya terhadap Alzheimer. Subhanallah. Mudah-mudahan dipahami oleh semua pemirsa dan akhirnya bisa selalu bahagia sehat-sehat. Begitu, Insya Dok. Allah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.